Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah proses untuk meningkatkan sistem ketebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin. Lalu, apa itu vaksin? Vaksin merupakan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri atau virus tersebut telah dimodifikasi. Pelaksanaan imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita. Selain itu, sangat efektif untuk mencegah penyakit menular, sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit tersebut. Bagi keluarga, manfaat dilakukannya imunisasi adalah dapat menghilangkan kecemasan dan memperkuat psikologi pengobatan pada anak jika anak jatuh sakit. Selain itu juga dapat memperbaiki tingkat kesehatan pada sang anak, mencegah masuknya penyakit yang dapat menimbulkan kecacatan dan kematian. Macam-macam vaksin yang digunakan dalam imunisasi adalah: yang pertama, ada vaksin campak yang berisi virus hidup yang dilemahkan. Kemudian, oral polio vaksin juga berisi virus hidup yang dilemahkan dengan komposisi virus polio tipe 1, 2, dan 3. Selanjutnya, inactivated polio vaksin berisi vaksin polio yang dibuat tidak aktif. Yang keempat, vaksin hepatitis B digunakan untuk menangkal virus hepatitis B. Pelaksanaan imunisasi menimbulkan efek samping dengan gejala klinis yang berbeda untuk tiap jenis imunisasinya. Hal tersebut dinamakan KIPI yang bisa terjadi baik secara lokal maupun sistemik. Berikut ada beberapa contoh gejala KIPI menurut jenis vaksin dan saat timbulnya. Jadi, apa itu KIPI? KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang merupakan kejadian sakit setelah mendapatkan imunisasi. Terjadinya KIPI diklasifikasikan akibat adanya induksi vaksin, provokasi vaksin, kesalahan program, dan koinsidensi. Mengapa kasus KIPI sulit ditentukan? Karena kurang pemahaman dari gejala KIPI. Data kasus KIPI yang dilaporkan kurang rinci dan akurat. Kemudian, surveillance KIPI belum luas dan menyeluruh serta tidak untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, kurangnya publikasi KIPI. Jadi, contoh kasus KIPI yang harus dilaporkan dalam waktu 48 jam setelah imunisasi adalah anafilaksis, shock, dan lain-lain. Sedangkan dalam waktu 30 hari setelah imunisasi yang harus dilaporkan seperti meninggal, meningitis aseptik, kejang, dan lain-lain. Pada bulan April tahun 2016 dilaporkan kasus bahwa balita tewas setelah mendapatkan imunisasi polio 2 dan DPT-1 yang menyebabkan paha bayi tersebut bengkak dan mengalami demam tinggi. Kasus selanjutnya dilaporkan pada bulan Februari 2016 bahwa kaki bayi juga membengkak setelah dilakukan imunisasi. Penemuan kasus KIPI dilaporkan dalam waktu 24 jam oleh pihak yang bersangkutan. Setelah itu, pelacakan dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Hasil pelacakan tersebut dianalisis oleh Kepala Puskesmas dan Pokja KIPI. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan pengobatan sesegera mungkin. Pokja KIPI akan melakukan evaluasi dan hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Puskesmas untuk memperbaiki program. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan, misalnya identitas individu yang melakukan imunisasi, jenis vaksin, dosis vaksin, penanggung jawab, apakah pernah menderita KIPI sebelumnya, gejala klinis yang timbul, waktu pemberian imunisasi, interval waktu antara imunisasi dengan KIPI, kemudian apakah setelah dirawat masih timbul gejala sisa, kronologis menyelesaikan KIPI, dan apakah keluarga pernah menuntut atas kejadian KIPI tersebut. Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efikasi dan keamanan serta penurunan efek samping dari imunisasi. Upaya tersebut yaitu reaksi KIPI dapat dipantau melalui sistem surveillance yang baik. Yang kedua, upaya perbaikan produksi vaksin untuk meningkatkan efektivitas dan keamanannya. Dan diperlukan uji klinis dalam jumlah sampel yang besar yang disebut post-marketing surveillance. Tujuannya adalah untuk memonitoring dan mengetahui keamanan dari vaksin tersebut setelah diberikan pada masyarakat. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton videonya.